Petugas lapas di Lampung menaikkan intensitas operasi Halinar atau handphone, pungli, dan narkoba. Rabu siang operasi Halinar digelar dalam lapas Kalianda, Lampung Selatan. Pada operasi ini, petugas lapas juga melibatkan polisi dan Badan Narkotika Nasional atau BNN. Seluruh narapidana dikeluarkan dari ruang tahanan. Selain digeledah di tubuhnya, petugas juga menggeledah ruang tahanan. Di lapas Kalianda, petugas menemukan barang bawaan narapidana yang dilarang masuk lapas, seperti gulungan kabel, sendok besi, paku, dan kartu remi. Tentunya kerjasama dengan Pak Kepala BNNK, kami akan sinergi terus, baik bagi warga binaan maupun petugas. Tentu kami juga akan melakukan kegiatan yang sama dan secara rutin. Kami tadi sudah koordinasi untuk bisa dilakukan secara kontinu, nanti sesuai dengan kapan kami bisa melakukan bersama-sama lagi. Jika nanti ada penghuni lapas yang mungkin positif, gimana Pak? Karena ini merupakan warga binaan ya, jadi kita akan memberikan rehab secara medis ya. Nah, untuk kegiatan penyelidikan kami serahkan dulu kepada teman-teman yang di lapas, karena itu sepenuhnya mereka yang punya tanggung jawab. Pada operasi ini, sebanyak 697 narapidana di lapas Kalianda juga diminta menjalani tes urin untuk mendeteksi adanya narkoba di dalam lapas. Dari hasil tes urin, seluruh narapidana negatif menggunakan narkoba. Operasi serupa rencananya akan digelar secara berkelanjutan untuk mencegah adanya kejahatan di luar lapas yang dilakukan oleh narapidana. Hari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Tidak hanya di Bandar Lampung, pencurian motor juga marak terjadi di sejumlah daerah lain. Di Pringsewu, motor milik pegawai salah satu minimarket di Jalan Satria, Pringsewu Barat, raib digasak pencuri pada Selasa malam. Pencurian motor terjadi saat minimarket sudah tutup, namun dua pegawainya belum keluar karena masih membereskan toko sebelum pulang. Pelaku berjumlah 2 orang itu datang dan langsung mendekati motor korban. Setelah memastikan sekitar lokasi aman, pelaku berhasil membawa 1 motor korban. Aduh wis, ini nggak keton ya. Toko sudah tutup, pada saat itu karyawan itu cuma masuk berdua, cewek semua. Perempuan semua. Iya. Dan itu motor yang diambil, motornya siapa? Motornya karyawan, Novita namanya ya. Sebelumnya sih belum tahuan itu, tapi salah satunya dengar ada suara motor itu berhenti, tapi dia nggak mencurigakan nggak. Kasus pencurian itu pun sudah dilaporkan ke pihak kepolisian setempat. Polisi masih melakukan identifikasi kedua pencuri dari rekaman CCTV yang dijadikan barang bukti. Maraknya pencurian motor di Pringsewu pun membuat warga resah dan meminta polisi segera menangkap kawanan pencuri itu. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Aduh wis, ini nggak keton ya. Kepada panitia. Petugas Balai Karantina Pertanian Lampung memusnahkan 700 kg daging celeng di halaman kantor Balai Karantina Bakauheni Rabu siang. Daging tanpa dokumen itu merupakan barang bukti penyeludupan yang digagalkan di Seaport Introduction Bakauheni. Pemusnahan ratusan kilogram daging celeng itu dilakukan dengan cara dibakar di dalam lubang sedalam 2 meter. Pemusnahan dilakukan karena khawatir menyebarkan penyakit. Menurut petugas Balai Karantina, penyeludupan daging celeng terus menjadi perhatian serius karena masih maraknya penyeludupan melalui jalur laut, khususnya dari Sumatera ke Jawa. Sudah dimusnahkan seluruhnya karena pada saat penangkapan tidak dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan karantina, sehingga setelah dilakukan 3 hari penahanan oleh KSKP, disimpan di dalam cold storage karantina pertanian wilayah kerja Bakauni
700 kg daging celeng itu disita dari penyeludupan yang dilakukan tersangka kurir bernama Ocit, warga Tangerang, Banten. Tersangka mengaku sudah 3 kali melakukan penyelundupan menggunakan truk. Daging itu diangkut dari desa Tridharma Yoga, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, dan akan dikirimkan ke daerah Tangerang. Ada biaya lagi buat kamu. Tersangka pun diancam dengan pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina ikan, hewan, dan tumbuhan. Tersangka pun diancam dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Tentara, polisi, dan warga saling bergotong royong memperbaiki 3 rumah warga di Desa Bandar Agung, Kecamatan Seragi, Lampung Selatan yang rusak akibat diterjang angin puting beliung beberapa hari lalu. Mereka membongkar sisa atap rumah yang rusak serta menyingkirkan puing-puingnya. Di desa ini ada 3 rumah yang rusak berat, sementara belasan rumah lainnya rusak ringan. Perbaikan rumah yang rusak berat dengan cara dibongkar terlebih dahulu untuk memastikan titik perbaikan. Hal tersebut untuk memastikan rumah yang diperbaiki benar-benar kembali kokoh dan aman dihuni pemiliknya. Korban angin puting beliung berharap agar diberikan bantuan uang dari pemerintah kabupaten setempat untuk memperbaiki rumah. Situasi ekonomi sulit dampak masa pandemi COVID-19 saat ini membuat mereka kesulitan membiayai perbaikan rumah akibat bencana angin puting beliung. Ya, harapannya bisa dibantu sampai bisa jadi rumah lagi gitu. Dan buat yang lain-lainnya bisa turun lagi bantuannya. Angin puting beliung itu menerjang puluhan rumah di 2 dusun di Desa Bandar Agung, Seragi, Lampung Selatan. Bencana datang saat bersamaan dengan hujan lebat. Tidak hanya merusak rumah, angin puting beliung juga merobohkan puluhan pohon. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.